Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Yuga Pradana dengan NIM 2405835. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang IoT robotika, yaitu Human Following Robot. Human Following Robot, IoT robotika yang menjadi pendamping cerdas di era modern. Inovasi IoT robotika ini sudah semakin berkembang dan maju. Nah, salah satu teknologi yang sedang dikembangkan ini adalah Human Following Robot. Robot ini memiliki kemampuan untuk mengikuti manusia secara otomatis. Ini dianggap sebagai salah satu terobosan dalam otomatisasi. Teknologi ini dapat mengurangi beban manusia dalam berbagai industri seperti logistik, perhotelan, dan juga perawatan kesehatan. Nah, robot ini sendiri menggunakan sejumlah sensor yang dapat terhubung ke sistem kendali untuk mengidentifikasi dan mengamati pergerakan seseorang atau objek tertentu. Human following ini tidak hanya perangkat elektronik biasa, tetapi robot ini berfungsi dengan baik di berbagai tempat kerja dan juga layanan publik. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas konsep dasar, bagian dan komponen kunci, prinsip kerja, aplikasi, masalah yang terkait dengan teknologi canggih ini. Nah, yang pertama yaitu ada Human Following Robot. Apa sih itu? Nah, Human Following Robot sendiri adalah robot yang bergerak secara otomatis dengan menggunakan teknologi sensor untuk mendeteksi dan mengikuti gerakan manusia di depannya. Biasanya robot ini dilengkapi oleh sensor inframerah untuk mendeteksi keberadaan manusia serta sensor ultrasonik untuk mengukur jarak antar robot dengan objek. Nah, sensor-sensor ini bergerak sebagai mata robot untuk mengirimkan data yang akan diproses oleh sistem kendali yaitu microcontroller yaitu Arduino Uno yang bertindak sebagai pusat kendali. Nah, Arduino Uno ini tidak hanya memproses informasi dari sensor, tapi juga akan mengatur pergerakan motor yang akan digerakkan oleh robot. Nah, di sini kita akan membahas komponen utamanya terlebih dahulu. Nah, komponen utamanya yaitu yang pertama ada satu, Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini berperan sebagai otaknya robot yang memproses data dari sensor untuk mengontrol motor agar robot dapat mengikuti objek secara responsif. Nah, Arduino ini berfungsi sebagai pengendali dari pusat untuk menerima data dari sensor-sensor dan kemudian memproses data tersebut untuk menggerakkan motor sesuai dengan kondisi yang terdeteksi. Nah, Arduino ini sudah diprogram untuk membaca input dari sensor, menentukan apakah robot harus bergerak maju, mundur, ataupun berhenti, dan mengirimkannya perintah sesuai ke motor DC dan juga driver motornya. Nah, yang kedua ada sensor inframerah. Nah, sensor inframerah atau sensor infrared atau sensor IR ini adalah sensor yang berfungsi sebagai mengidentifikasi objek tertentu dan dalam jarak tertentu. Nah, dalam Human Following Robot kali ini, sensor inframerah berfungsi sebagai pengidentifikasi atau men-scan manusia dan objek-objek yang ada di sekitar robot dan akan memberikan sinyal kepada Arduino untuk menggerakkan robot agar dapat bergerak sesuai dengan yang telah diprogram. Nah, yang ketiga yaitu sensor ultrasonik. Nah, sensor ini itu fungsinya kurang lebih sama seperti sensor infrared, namun sensor ini lebih mengedepankan jarak untuk sistem kerjanya. Nah, jarak ini itu diatur oleh sensor ultrasonik ini, lalu akan diproses oleh Arduino dan ketika dalam jarak tertentu sensor ini
akan mengirimkan sinyal ke Arduino dan akan diproses oleh Arduino. Nah, ketika sensornya jaraknya pas, itu robot ini akan maju ataupun mundur ataupun berbelok ke kiri ataupun ke kanan ataupun berhenti sesuai dengan jarak masing-masing. Ketika jaraknya pas mungkin bisa maju, tapi ketika jaraknya sudah terlalu jauh ataupun terlalu dekat, ini robot akan berhenti. Nah, yang keempat itu ada motor DC dan juga driver motornya. Nah, motor DC dan drivernya ini kita bagi dua saja, yaitu ada motor DC sendiri dan juga driver motornya sendiri. Nah, motor DC ini itu adalah motor dinamo yang fungsinya untuk menggerakkan human following robot ini. Nah, biasanya dipasangi roda untuk bisa berjalan. Nah, sedangkan driver motornya adalah driver berbasis IC. Nah, motor driver ini berfungsi untuk merubah arah ataupun kecepatan yang dilakukan oleh motor DC. Nah, dua komponen ini bekerja sama dalam satu kepaduan untuk bisa menciptakan gerakan yang dinamis agar robot bisa berjalan dengan optimal. Nah, ini robotnya dalam proyek human following robot ini, motor bertanggung jawab atas gerakan fisik robot, yaitu jalannya, dan driver mengatur arah dan kecepatan motor sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Arduino berdasarkan data sensor. Nah, saya sudah menyediakan skema rangkaian untuk human following robot ini, rangkaian sederhana yang dapat diikuti jika ingin membuatnya. Berikut adalah skema rangkaian human following robot. Selain skema rangkaian, saya juga menyediakan kode programnya sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke cara kerja human following robot. Human following robot ini bekerja berdasarkan prinsip deteksi, pengolahan data, dan pergerakan otomatis. Tahapan-tahapannya bisa saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada deteksi objek dan juga pelacakan. Nah, saat robot diaktifkan, sensor inframerah akan mengidentifikasi apakah ada manusia ataupun objek lain di sekitar. Sementara sensor ultrasonik menghitung jarak antara robot dengan manusia atau objek di sekitarnya. Nah, kombinasi kedua sensor ini akan memberikan gambaran mengenai keberadaan serta jarak objek. Nah, data yang sudah ada ini akan dikirimkan ke Arduino untuk diproses. Nah, yang kedua ada pengolahan data oleh Arduino. Nah, Arduino setelah menerima data dari kedua sensor akan memprosesnya untuk menentukan apakah objek berada pada jarak yang sesuai agar bisa diikuti. Nah, berdasarkan algoritma yang sudah diprogram oleh kode program tadi, Arduino memutuskan langkah yang akan diambil seperti maju, berbelok, ataupun berhenti. Nah, yang ketiga adalah kontrol gerakan dan responsif terhadap rintangan. Nah, Arduino ini ketika sudah memutuskan langkah akan mengirimkan sinyal ke driver motor L298N. Nah, yang kemudian menggerakkan motor DC. Nah, robot ini akan bergerak maju ketika objek berada pada jarak tertentu ataupun berbelok jika ada rintangan di sisi kiri ataupun kanan. Nah, ini akan memungkinkan motor untuk bisa menavigasi dan menyesuaikan pergerakan sesuai posisi objek dan menjadikan alat yang adaptif di area yang padat dan berubah-ubah. Nah, yang keempat, di sini ada keakuratan dan reaksi cepat.
Nah, human following robot ini diharapkan memiliki respon yang cepat terhadap perubahan posisi objek. Penggunaan motor driver L298N dengan Arduino Uno memastikan bahwa robot ini dapat bekerja secara presisi dan bergerak secara responsif, baik itu maju, berbelok, ataupun berhenti ketika objek sudah terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi dan juga manfaat human following robot. Nah, dalam human following robot ini memiliki potensi besar dalam berbagai bidang. Beberapa pengaplikasiannya sudah terlihat nyata, yaitu di antara lain ada di berbagai bidang, yaitu yang pertama itu di bidang kesehatan. Dengan human following robot dan juga berbasis IoT ini, robot ini akan dapat mengikuti perawat ataupun dokter. Lalu ada juga yaitu dapat juga melaporkan data statusnya seperti baterai, jarak tempuh, lalu ada lagi seperti koneksi seperti sistem monitoring rumah sakit. Nah, yang kedua ada perhotelan dan juga layanan pelanggan. Nah, di sektor perhotelan ini, human following robot dapat digunakan untuk mengantarkan barang ke kamar tamu ataupun mengarahkan tamu ke tujuan-tujuan tertentu yang sudah diprogram. Nah, IoT ini akan memungkinkan kontrol jarak jauh dan pemantauan status robot oleh staf dan membuat layanan menjadi lebih efisien dan juga nyaman. Nah, yang ketiga ada di pusat perbelanjaan dan juga bandara. Di area yang ramai, robot ini akan sangat berfungsi sebagai pemandu yang mengikuti pengunjung ataupun bisa mengantarkan barang-barang mereka. Dengan sensor yang sudah responsif ini, robot ini akan menghindari tabrakan yang ada dan mempermudah pekerjaan para pengunjung. Jika robot ini membutuhkan pemeliharaan, sistem IoT akan langsung memberikan notifikasi kepada tim teknis untuk dapat memperbaiki dan memaintenance mesin human following robot ini. Nah, yang keempat ada di industri logistik dan juga perkudangan. Nah, dengan IoT ini, robot human following ini dapat dikendalikan untuk memindahkan barang sesuai dengan permintaan yang telah dikirim melalui aplikasi-aplikasi. Yaitu selain itu, data dari robot dapat dikumpulkan untuk menganalisis pergerakan barang lalu dapat meningkatkan efisiensi yang telah ada. Nah, selain pengaplikasiannya yang telah banyak, sebetulnya masih ada tantangannya loh. Ya, apa aja sih tantangannya? Tantangannya yaitu yang pertama adalah keakuratan deteksi objek. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam robot ini adalah meningkatkan keakuratan deteksi objek, terutama di lingkungan yang sangat ramai ataupun sangat kompleks. Penggunaan sensor inframerah dan ultrasonik memang cukup membantu, namun masih memiliki banyak keterbatasan seperti gangguan dari objek transparan ataupun cahaya di lingkungan yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, itu adalah penggunaan sensor yang lebih maju. Nah, para peneliti kini tengah berupaya untuk menambahkan sensor yang lebih canggih seperti kamera dan lidar. Sensor ini akan memberikan gambaran lingkungan secara langsung seperti lingkungan 3 dimensi yang memungkinkan robot ini dapat bekerja lebih baik dan mengenali dan mengikuti objek secara lebih akurat dan menghindari yang adanya tabrakan. Nah, yang ketiga ini adalah pengembangan algoritma yang adaptif. Human following robot ini memerlukan algoritma yang adaptif agar mampu mengenali pola gerakan manusia dengan lebih baik. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan seperti AI dapat meningkatkan kemampuan robot dalam menyesuaikan kecepatan dan arah sesuai konteks lingkungan yang berbeda-beda. Nah, yang keempat ada keterbatasan sumber daya dan juga efisiensi daya. Pengoperasian robot human following ini kan bergerak terus secara independen dalam waktu yang lama. Ini pasti memerlukan baterai yang berkapasitas besar dan juga berefisiensi daya yang sangat tinggi. Penggunaan baterai ini haruslah memiliki sistem yang canggih ataupun teknologi yang hemat daya agar membantu memperpanjang waktu operasional robot ini ketika di lapangan. Nah,
kita akan masuk ke prospek masa depan human following robot. Dengan berkembangnya teknologi sensor dan juga AI, human following robot memiliki masa depan yang sangat cerah dalam berbagai aplikasi di bidang kesehatan, pelayanan, hingga industri. Pengembangan sensor ini akan lebih canggih dan memungkinkan robot untuk memiliki penglihatan yang lebih baik dalam mengenali lingkungan dan menghindari rintangan. Nah, di sisi lain, integrasi depan AI akan memungkinkan robot untuk lebih mandiri dan menyesuaikan perilakunya berdasarkan situasi yang ada di sekitar. Di masa depan, robot ini tidak hanya akan berfungsi sebagai pengikut, tapi juga dapat berinteraksi dan merespon instruksi kompleks dari manusia berkat pemrosesan data yang lebih cerdas. Dengan perkembangan ini, kita mungkin akan melihat human following robot yang tidak hanya mampu mengenali satu objek tertentu, tetapi dapat beroperasi di lingkungan yang lebih dinamis dan berinteraksi dengan banyak orang sekaligus. Nah, kita sudah membahas banyak sekali human following robot ini. Nah, kesimpulannya ialah human following robot ini akan menawarkan solusi yang sangat inovatif dalam dunia otomatisasi yang memungkinkan interaksi yang lebih erat antara manusia dan juga teknologi. Melalui kombinasi antara sensor, kontrol motor, dan pemrosesan data yang cepat, robot ini akan membawa banyak manfaat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Meski tantangannya masih ada, kemampuan dalam teknologi sensor dan juga AI akan membuka peluang untuk menciptakan robot agar lebih pintar dan adaptif. Human following robot ini mempresentasikan masa depan di mana manusia dapat berbagi peran dengan teknologi dalam kegiatan sehari-hari dan menghadirkan pengalaman yang lebih modern dan juga nyaman. Dengan potensi pengembangan yang besar, human following robot ini akan melangkah lebih maju menuju era di mana teknologi semakin menyatu dengan kehidupan kita dan membantu menjalankan tugas sehari-hari dengan cepat dan juga efisien. Sekian, terima kasih.